Kampanye hari terakhir Partai Demokrat dengan juru kampanye Susilo Bambang Yudhoyono digelar di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Seperti dalam kampanye-kampanye sebelumnya, SBY menyindir tokoh politik yang kerap mengkritiknya. Kampanye Partai Demokrat di Semarang ini diwarnai pelanggaran berupa penggunaan 2 mobil dinas milik pemerintahan untuk kepentingan kampanye. Panwas Jawa Tengah menemukan 2 mobil dinas dengan plat nomor yang sudah diganti. Ada mobil dinas milik pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini DPRD Kota Semarang, jenisnya Kia Pregio yang itu biasa digunakan untuk mobilitas anggota komisi-komisi di Kota Semarang. Sebelumnya saat berada di Magelang, Jawa Tengah, kampanye SBY diisi dengan dialog di Gedung Tribakti. Sebelum berdialog, SBY kembali mengulang 5 keberhasilan selama kepemimpinannya. Tim Liputan Metro TV. Goyang erotis Trio Macan menghibur warga Balikpapan, Kalimantan Timur yang menghadiri kampanye Partai Demokrat di Lapangan Merdeka. Sehari sebelumnya, saat PDI Perjuangan menggelar kampanye di lapangan kilometer 12 Kota Balikpapan, warga Balikpapan juga disuguhi dangdut dengan goyangan erotis. Dangdut dengan aksi goyang erotis kerap memicu tawuran antar sesama penonton, seperti yang terjadi saat Partai Bintang Reformasi menggelar kampanye di Bojonegoro, Jawa Timur. Goyang erotis juga mendorong simpatisan berusaha mengambil gambar yang paling seronok seperti ini. Hari ini kampanye terbuka yang kerap diiringi erotisme, anarkisme, dan apatisme berakhir sudah. Ada masa tenang 3 hari ke depan bagi pemilih untuk merenungkan siapa dan partai apa yang akan dicontrengnya tanggal 9 nanti. Tim Liputan Metro TV. Dalam orasi politiknya di depan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra yang memadati lapangan lapas Anak Pria Tangerang, Banten, Prabowo Subianto meminta massa untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin demi menyelamatkan masa depan bangsa. Prabowo menghimbau para pemilih dan kader Partai Gerindra datang lebih awal ke TPS untuk menghindari penutupan TPS yang dipercepat. Saudara-saudara harus sadar bahwa masa depan kita akan kita tentukan tanggal 9 yang akan datang. 4 hari lagi. 4 hari lagi, saudara. Marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, agar kita diberi kekuatan untuk melawan kekuatan yang sulit, kekuatan yang terus merampok dan mencuri kekayaan negara dan kekayaan rakyat. Prabowo juga berjanji akan mengubah kondisi bangsa menjadi lebih baik, terutama dalam hal pendidikan, lowongan pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Nancy Novita, Dimas P. Baskoro, Metro TV. Kampanye terbuka Partai Golkar di Cirebon, Jawa Barat diwarnai semangat untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu legislatif hari Kamis mendatang. Sekarang kita tunggu saatnya, insya Allah Tuhan akan memberikan dan mengabulkan doa kita agar seluruh sebagian terbesar rakyat dan masyarakat pemilih di Jawa Barat ini kembali memberikan kepercayaannya kepada partai. Surya Paloh juga menyatakan Golkar ingin pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Dan Golkar ingin meraih kemenangan dengan cara yang jujur. Golkar menginginkan agar pemilu ini bisa dijalankan secara jujur, secara adil, secara transparan. Golkar tidak menghendaki kemenangan dengan cara yang curang, saudara-saudaraku. Golkar tidak menghendaki pemilu dapat dimenangkan dengan cara yang curang. Lebih baik Partai Golkar kalah
tetapi Indonesia tetap bersatu dan pemilu jujur terjadi, saudaraku. Sejalan dengan keinginan tersebut, Surya Paloh menghimbau para elit politik dan para pemimpin agar memberi keteladanan yang baik. Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki sikap yang konsisten antara ucapan dan tindakan. Saya meminta dan memohon kepada para pemimpin masyarakat, kepada pemuka-pemuka masyarakat, kepada para elit politik, berikanlah keteladanan yang baik kepada rakyat di negeri ini. Berikanlah keteladanan yang baik. Konsistenlah atas segala ucapan Anda dengan perbuatan yang Anda lakukan. Rakyat tidak minta hal-hal yang berlebih-lebihan. Rakyat tidak meminta hal-hal yang berlebihan. Rakyat hanya minta konsistensi dan kejujuran pemimpin-pemimpin bangsa ini, saudara. Betul! Ini yang diinginkan oleh rakyat. Inilah yang dirindukan oleh rakyat. Pemimpin yang menempatkan posisinya milik semua rakyatnya, bukan milik golongan dan kelompoknya. Itulah pemimpin yang didambakan oleh rakyat ini. Hidup Golkar! Jadilah pemimpin yang memberikan keteladanan. Jadilah pemimpin yang milik dari semua kelompok dan golongan. Sedihlah hati ini ketika pemimpin hanya milik satu partai politik dan milik satu golongan, saudara. Bersedihlah kita sebagai satu bangsa. Inilah yang penting yang kita ingatkan. Sekali lagi, kita ingin memasuki pemilu tanggal 9 April ini dengan perasaan hati yang bangga, semangat yang kuat, keyakinan bahwasanya pemilu ini akan dijalankan secara adil, jujur, dan terbuka. Dalam pemilu 2009 ini, Golkar menargetkan meraih minimal 25% suara. Bila target ini tercapai, maka Golkar mampu melanjutkan tradisi sebagai pemenang pemilu. Tim Liputan Metro TV. Terima kasih yang terhormat. Meski tidak menghadirkan juru kampanye nasional, ribuan kader dan simpatisan Golkar tumpah ruah di lokasi kampanye di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Lantunan lagu para caleg serta Ketua DPD Partai Golkar yang juga Bupati Bolaang Mongondo, Marlina Siahaan, mampu menghipnotis massa hingga kampanye berakhir. Dalam kampanye putaran terakhir ini, para jurkam mengajak seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 9 April mendatang. Antusiasme terhadap Partai Golkar juga tampak dalam kampanye putaran terakhir partai berlambang pohon beringin itu di lapangan Gaspa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kondisi lapangan yang berlumpur tidak menyurutkan semangat simpatisan dan kader Golkar karena terhipnotis musik dan goyangan para artis ibu kota. Meski akhirnya bubar satu persatu saat para jurkam menyampaikan orasi politiknya. Massa Golkar juga menguningkan lapangan Merdeka Balikpapan, Kalimantan Timur pada putaran terakhir kampanye terbuka. Alunan musik dan kehadiran para artis di lapangan lagi-lagi mampu menghipnotis massa, termasuk anak-anak yang diajak serta oleh orang tua mereka untuk menikmati hiburan gratis pada acara kampanye itu. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Palopo, Sulawesi Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan Metro TV. Empat hari menjelang pemilu legislatif, berbagai cara dilakukan para caleg untuk menuai simpati rakyat. Di Kendal, Jawa Tengah, caleg Partai Golkar daerah pemilihan 1 DPR RI dari Jawa Tengah, Siswono Yudohusodo, dengan dibantu nelayan, warga setempat dan kader Partai Golkar lainnya, memunguti sampah-sampah yang berserakan di bibir pantai Muara Kenco hingga ke tengah laut. Cara unik berkampanye ini menurut Siswono tidak hanya untuk menarik simpati massa, namun juga untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya memperhatikan lingkungan hidup terutama laut dan isinya. Ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita semua perlu lebih memperhatikan kualitas lingkungan kita. Kita hidup ini harus membuat lingkungan ini semakin baik, karena lingkungan ini bukan kita punya. Ini adalah yang harus kita wariskan pada anak cucu kita dalam keadaan yang menjadi semakin baik. Jangan kita meninggalkan alam yang semakin rusak. Warga menyambut gembira cara berkampanye unik ini. Berbeda dengan kampanye-kampanye caleg lain yang mengandalkan panggung hiburan, aksi bersih-bersih laut dirasa warga lebih terasa manfaatnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV.
Inilah suasana Stadion Imam Bonjol, Kota Padang Minggu pagi saat Partai Golkar menggelar kampanye terbuka. Selain di Padang, pada hari terakhir kampanye terbuka, Partai Golkar juga menggelar kampanye besar-besaran di sejumlah daerah. Hampir seluruh fungsionaris Golkar di tingkat pusat turun ke daerah-daerah untuk menggalang dukungan rakyat demi kemenangan Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala yang didampingi fungsionaris Golkar lainnya berkampanye di Padang, Sumatera Barat, serta di Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Di hadapan puluhan ribu pendukung dan simpatisan Golkar yang memadati Stadion Imam Bonjol, Yusuf Kala memberi jaminan Golkar sanggup membangun dengan lebih cepat dan lebih baik. Tentunya bertujuan untuk Anda semua, untuk rakyat semua. Ialah meningkatkan di samping pendidikan, kesehatan, jalan-jalan, pengairan, sekolah dan sebagainya. Dan saya jamin di bawah kepemimpinan Golkar itu akan lebih banyak lagi dan lebih cepat karena kita mampu untuk itu. Sebagai salah satu partai politik tertua, Golkar memenangi 6 dari 7 pemilu sejak 1972. Pada pemilu tahun 1999, Golkar berada di urutan kedua. Kemudian pada pemilu 2004, Golkar kembali merebut posisi nomor 1. Tradisi kemenangan dalam pemilu inilah yang membuat Golkar paling berpengalaman, sehingga Golkar mampu membangun dengan lebih cepat dan lebih baik. Orasi Yusuf Kala berlangsung singkat. Yusuf Kala memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan keinginan rakyat dan alasan mengapa rakyat selama ini memilih Golkar. Kalau Anda memilih para pemimpin ini, kita menjanjikan, kita yakin negeri ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat dan akan kita jadikan negeri-negeri yang terbaik di Asia ini. Golkar menargetkan memenangi pemilu 2009 dengan meraih minimal 25%. Pada pemilu 2004, Golkar menempati urutan pertama dengan meraih 25,76% suara. Tim Liputan Metro TV. Aneka atraksi disajikan di berbagai daerah menutup masa kampanye putaran akhir Partai Golkar. Di Bandung, Jawa Barat misalnya, pengurus Partai Golkar Kota Bandung menggelar gerak jalan. Sedikitnya 5.000 simpatisan dan kader partai mengikuti acara gerak jalan ini. Gerak jalan ini dimulai dari lapangan Tegalega hingga ke kantor DPD Golkar di Jalan Pelajar Pejuang. Kampanye di Brebes, Jawa Tengah, Partai Golkar menyuguhkan hiburan lain. Mengambil tempat di Stadion Karangbirahi, Golkar menyajikan masa pendukungnya dengan hiburan organ tunggal. Para penyanyi lebih banyak melantunkan lagu-lagu Tarling Dangdut Cirebonan lengkap dengan goyangannya. Sejumlah caleg seakan larut dalam hentakan musik dan goyangan aduhai para penyanyi. Mereka berlomba menyawer sang penghibur. Sedangkan di Jayapura, Papua, ribuan pendukung Golkar larut dalam irama dan hentakan tarian adat pegunungan dan pantai Papua. Tarian adat ini menjadikan salah satu bagian hiburan yang atraktif yang disajikan pengurus Golkar setempat di lapangan Papua Trade Center. Dari Bandung, Brebes dan Jayapura, Tim Liputan Metro TV. Layaknya saat menjadi Panglima ABRI, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menyapa puluhan ribu pendukungnya di Gelora Bung Karno dengan menggunakan mobil jeep terbuka. Lambaian tangan Wiranto pun disambut massa dengan yel-yel dukungan bagi Wiranto menuju kursi RI 1. Usai berkeliling, Capres Hanura itu langsung menuju panggung dan didaulat untuk memimpin acara mengheningkan cipta bagi para pahlawan dan korban bencana. Dalam orasinya, Ketua Partai Hanura itu menyatakan keprihatinannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang dinilai semakin rapuh. Dan yang lebih menyedihkan lagi menurut Wiranto adalah rasa cinta terhadap Tuhan dan tanah air yang kian memudar. Karena itu Wiranto mengetuk nurani anak negeri untuk saling mencintai, seperti didengungkan para personil grup band Leto. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta.
Selain menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air, mantan Panglima ABRI itu juga menghimbau massa yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang sesuai hati nurani. Partai Hanura adalah partai ke-6 yang menunjukkan kekuatan pendukungnya di Gelora Bung Karno setelah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan Metro TV. Sekitar 1.000 kader dan simpatisan PDI Perjuangan datang ke Stadion Krishna Juara Negara Jembrana, Bali untuk mendengarkan orasi politik juru kampanye Megawati Soekarno Putri. Dalam orasinya, Megawati mengingatkan masyarakat Bali agar berhati-hati atas adanya kecurangan dalam pemilu dan segala sesuatu yang dapat menggoyang demokrasi. Megawati juga menghimbau masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Kalau pemilu yang kedua ini, dengar mereka yang mestinya mengerti. Hati-hati kalau kecurangan itu tetap dilakukan karena hanya ingin berkuasa dan memegang kekuasaan. Hati-hati. Saya ingatkan. Karena apa? Demokrasinya itu akan mulai goyang lagi, rubuh nanti, dan kita akan masuk kepada sistem yang lalu lagi, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara mau? Apakah saudara-saudara mau? Kenapa? Beda sekali. Sistem Orde Baru itu perwakilan. Kalau sekarang pemilihan langsung. Makanya saya di mana-mana berteriak, jangan golput, jangan golput. Ingat, ini adalah suara asli kalian. Bali merupakan daerah yang penting bagi PDI Perjuangan karena pada pemilihan legislatif tahun 2004 lalu, partai berlambang moncong putih ini berada di urutan nomor 1 dengan perolehan suara hingga 51,9%. Dari Jembrana, Bali, Amalia Susanti, Saifullah, Metro TV. Kampanye penutup PKS yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya dihadiri ribuan simpatisan PKS. Mereka antusias mendengarkan orasi politik anggota Dewan Suro PKS Hidayat Nur Wahid. Dalam orasinya, Hidayat menegaskan akan melanjutkan perjuangan pahlawan asal Surabaya Bung Tomo untuk melawan penjajah dalam bentuk baru yaitu korupsi. Hidayat juga mengingatkan kepada massa PKS akan ada 3 bentuk terorisme dalam masa tenang pemilu yaitu money politics, intimidasi, dan manipulasi. Politik uang ini menteror masa depan Indonesia, menteror demokrasi karena dia menghilangkan hati nurani, dia mencuri hati nurani dan akal sehat kita agar pilihan kita adalah pilihan yang tidak rasional, tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan fitrah, hanya sesuai dengan logika uang saja. Kalau itu terjadi, ini akan menumbuh suburkan korupsi. Di Goa, Sulawesi Selatan, PKS menggelar rapat umum terbuka putaran terakhir di lapangan Limbung, Goa. Acara pembagian hadiah sebagai bagian dari rangkaian rapat terbuka PKS ini dibatalkan Panwaslu Kabupaten Goa. Hadiah yang akan dibagikan bernilai ratusan juta rupiah berupa 8 paket umroh, 15 motor, dan tabungan senilai 87 juta rupiah. Mekanisme door prize dengan menukarkan kupon yang dibagikan oleh panitia PKS malam kemarin. Ya, jadi tugas kami adalah mengawasi seluruh kegiatan. Nah, nanti di dalam pertimbangannya ada pertimbangan tim kampanye yang ingin menjaga dirinya untuk menjadi peserta pemilu yang baik. Mohon nanti bagaimana hadirin dan hadirat nanti memahami hal tersebut. Kampanye ini sendiri digelar sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Banyak massa yang datang tidak mengenakan atribut PKS. Dalam orasinya, Sekjen PKS Anies Mata berorasi soal komitmen PKS untuk DPR bersih dan menyerukan kadernya agar anti korupsi. Dari Surabaya dan Goa, Tim Liputan Metro TV.